Markus dengan Matius, yang mana yang harus dipercaya? Yang satu mengatakan Yesus memerintahkan bawa tongkat, yang satu mengatakan tidak usah bawa tongkat. Anda bingung bukan? Semua pertanyaan kamu tentang ayat-ayat tadi itu, kalau seandainya topik berikutnya nanti besok atau kapan kita akan buka, itu saya berjanji sama kamu bisa dijelaskan, punya arti yang bisa dijelaskan ya, punya arti yang bisa dijelaskan. Semua kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu semua punya makna, punya arti yang bisa dijelaskan. Beda sama kamu. Kalau kamu Musa Tabia itu seperti apa, alif lam mim yang dan lain-lain sebagainya, itu nggak bisa dijelaskan apa artinya. Penjelasannya cuma Allah yang tahu, itu bukan penjelasan namanya. Iya kan? Bukan arti apa artinya? Ya artinya cuma Allah. Oh, bukan, itu bukan arti namanya. Ya. Itu Sob. Artinya bisa diakal-akali, gitu kan? Padahal pertentangannya itu sangat nyata. Ini menerangkan tentang membuktikan bahwa ya itu bukan firman Allah. Kalau firman Allah nggak mungkin bertentangan antara ayat satu dengan ayat yang lain, kan gitu. Dan bukan sabda Yesus. Kalau sabda Yesus nggak mungkin bertentangan. Lantas kemudian Anda mengatakan itu bisa saya jelaskan di kesempatan yang lain. Iya, dijelaskan secara akal-akalan. Iya, saya tahu. Tetapi faktanya bertentangan. Itu yang tertuang di kitab ya bertentangan. Dan ada ribuan ayat yang bertentangan. Itu bukan topik kita kan. Saya bilang bukan saya tidak bisa, tapi saya tidak mau membahas itu. Kamu kan masa bahasa Indonesia, atau kamu udah lama terlalu banyak pakai bahasa Arab mungkin sampai udah nggak mengerti bahasa Indonesia. Saya bilang kan, saya tidak tahu, tapi saya tidak mau membahas itu. Bedakan makna bahasa Indonesia kan. Nah, terus yang selanjutnya lagi, yang saya bilang sama kamu Gipi, ulang-ulang saya bilang sama kamu, intinya itu, ketika firman itu kamu udah jelas error dari atas. Firman, masa dari menit ke-1 sampai menit ke-40 aja udah error sekali kata penjelasan kamu. Firman yang disampaikan ke Musa itu juga yang ditulis. Apa bedanya? Apa bedanya sekarang sama firman ini menerjemahkan, bukan menerjemahkan kitab Musa. Kitab Musa yang ditulisnya sesuai firman Tuhan. Itu juga yang disampaikan kepada Musa tuh. Nah, apa bedanya? Semua sama-sama terjemahan. Terus yang berikutnya, saya bilang sekali lagi sama kamu. Ketika kita masuk Al-Quran, kamu langsung bilang kita nggak punya ilmu. Terus kamu bahas Alkitab, kamu memang punya ilmu kan? Lihat aja, sampai sekarang pun saya nggak rasa kamu punya ilmu, tapi saya layani kamu. Walaupun saya tahu kamu sama sekali tidak ada ilmu, nol. Tapi saya layani kamu. Nah, artinya apa? Artinya kamu yang takut. Kenapa kamu nggak bisa jelaskan apa itu alif lam mim? Imani aja, cukup Allah yang tahu takwilnya. Apa bedanya? Jul. Beginilah kita buat. Bagaimana kalau kita buat tantangan? Kamu pilih apa yang paling kuat menurut kamu di Alkitab yang kita mau bahas. Yang penting harus ada artinya. Saya kasih kamu PR lah. Saya nggak usah kasih PR. Saya kasih kamu PR. Tunjukkan apa artinya itu alif lam mim, apa alif lam ra, apakah pokoknya yang tidak ada artinya sama sekali, yang tidak bisa diartikan ke bahasa Indonesia, yang tidak punya arti, kamu bilang apa artinya itu. Kalau kamu nyali, kayaknya jul. Waduh, Anda tidak nangkap. Allah tidak menerjemahkan firman-Nya yang ada kepada Nabi Musa, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menceritakan tentang kejadian yang terjadi terhadap Nabi Musa dengan menggunakan bahasa Arab kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Anda pahami perkataan saya itu. Allah tidak menerjemahkan firman-Nya kepada Nabi Musa ke dalam bahasa Arab lalu disampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan bahasa Arab menceritakan perihal Nabi Musa. Paham ya? Atau belum paham juga? Itu masih membahas masalah tadi yang kamu ngotot tadi, bilang saya tidak tahu dan hal-hal sebagainya, tidak bisa menerjemahkan bla 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 sekian. Ya, kamu tahu nggak Sun? Kalau kamu bilang Allah tidak menerjemahkan kitab Musa, sama seperti kamu mencuri muka Allah kamu. Karena apa yang Allah kamu sampaikan kepada Musa itu juga yang Musa tulis, artinya sama aja bagian dari kitab yang ditulis oleh Musa. Ya. Jadi apa yang Allah sampaikan kepada Musa yang menjadi bagian apa yang ditulis Musa itu juga yang dilaporkan kepada Muhammad pakai bahasa Arab.
Kalau tidak sesuai berarti Allah bohong dong. Kalau nggak sesuai apa yang disampaikan kepada Nabi Musa dengan apa yang diceritakan sama Muhammad, berarti Allah bohong dong. Ketika Allah berfirman, Musa, di manakah tongkatmu? Apakah yang ada di tangan kananmu? Musa bilang, ini tongkat saya. Lemparkanlah itu ke air. Kata-kata itu kan yang ditulis juga seharusnya sama si Musa. Ketika Allah betul-betul bicara sama Musa, kamu paham nggak? Masa kayak gitu aja kamu nggak paham? Giliran kamu membahas alif lam mim, kamu ngotot. Ya, katanya bukan materi itu yang lagi dibahas sekarang, karena tidak mampu menjelaskan tentang kontradiksi kontroversi antara kitab-kitab yang ada dalam kitabmu. Katanya bukan saya tidak mampu menjelaskan, tapi kan sekarang kita lagi membahas tentang tentang firman kan gitu. Lalu kemudian Anda mengatakan, buktinya saya mampu menjelaskan kepada Anda tidak menjelaskan kepada saya, Anda hanya koar-koar dan tidak berdasarkan ilmu tentang Quran, tentang Nabi Musa, tentang Rasul Muhammad SAW. Ya. Ketika diberikan Allah firman dengan menerangkan tentang Nabi Musa, apa yang Anda katakan kemudian? Itu sama aja, menerjemahkan. Padahal dengan jelas ayatnya ada, pijakannya terang di dalam Quran. Ya, apa yang saya katakan kepada Anda tadi? Allah tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dengan menggunakan bahasa kaumnya. Jadi ketika di dalam pengajaran Allah, pewahyuan Allah kepada Rasul Muhammad SAW menyinggung Nabi Musa, apapun itu, tentu menggunakan bahasa Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan Allah sedang menerjemahkan kitab Torah kepada Muhammad SAW, bukan. Ini yang perlu kamu pahami. Jadi Allah ya, yang memiliki segala sesuatunya itu berfirman kepada Muhammad SAW menceritakan perihal Nabi Musa dengan menggunakan bahasa Rasulullah Muhammad SAW. Bukan Allah sedang menerjemahkan kitabnya Nabi Musa ke dalam Al-Quran. Bukan. Ini yang tidak Anda pahami. Jadi Anda seakan-akan mau mendudukkan kitab yang hanya terjemahan itu ke dalam pemahaman kodifikasi Quran. Itu makanya saya minta kepada Anda tadi, kalau Anda ingin mendudukkan kesamaan antara firman Allah yang ada dalam Quran dan kitab Anda, maka Anda terangkan kepada saya, yang mana yang benar, bawa tongkat atau jangan bawa tongkat? Belum apa-apa kamu udah mau blok, karena memang kamu tahu semuanya punya arti. Terus kamu bilang semua dijelaskan akal-akalan. Saya bilang juga semua tafsir Al-Quranmu semua akal-akalan. Gampang kan? Semua tafsir Al-Quranmu dari surat pertama sampai surat ke terakhir itu semua akal-akalan juga. Gampang kan, Sul? Coba gimana sih, Sul? Saya pikir saya akan hadapi kamu ini orang yang betul-betul bisa diajak berdebat, Sul. Bisa diajak diskusi, Sul. Ayolah, masa kayak begini kayak kamu sih? Minta kitab terjemahan. Bilang imani saja. Sekarang lagi kamu bilang kalau itu hanya akal-akalan. Kamu bilang kitab saya palsu. Kamu bilang itu bukan perkataan Yesus. Kamu bilang mana buktinya ini. Sementara apa yang kamu bilang itu saya bisa lempar kembali ke muka kamu semuanya. Coba sekarang kita diskusi betul-betul apa yang tidak bisa dikembalikan ke muka kita. Itu baru bilang semua apa yang kamu bilang bisa dikembalikan ke muka kamu sendiri, Sul. Aduh, gimana sih, saya pikir kamu, makanya saya tunggu-tunggu setiap hari untuk tunggu-tunggu kamu, karena memang saya pikir saya bisa lah diskusi sama kamu, tapi ternyata begini, Jik. Cara diskusi kamu begini, Jik. Kemampuan tingkat berpikir kamu, aduh. Jadi gini, bukti bahwa sesuatu itu bukan firman Allah adalah bertentangan antara satu dengan yang lain. Itu buktinya dulu. Nah, bagaimana kamu bisa menepis pernyataan saya itu? Bahwa kitabmu bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain dengan menceritakan kondisi yang sama. Ada yang bawa tongkat, ada yang tidak bawa tongkat. Bagaimana Anda bisa menerangkan itu? Yang mana firman Allah, yang mana bukan? Karena tidak mungkin dua-duanya firman Allah. Atau bisa jadi dua-duanya bukan firman Allah. Ini yang perlu kamu terangkan. Kemudian apa yang saya tidak jelaskan samamu? Mengenai apa yang diterangkan oleh Allah. Kan sudah saya bacakan ayatnya tadi. Ayatnya saya bacakan dalam original teksnya. Tidak ada rasul diutus kecuali rasul itu diutus dengan menggunakan bahasa kaumnya. Terus apa yang jadi masalah? Allah ingin mewahyukan bahwa seperti ini loh Nabi Musa. Nah, Muhammad menggunakan bahasa Arab, maka Allah mewahyukan ke dalam bahasa Arab. Apa yang masalah? Masalahnya kemudian kamu ingin mendudukkan firman Allah dalam bahasa Arab itu dengan kitab yang menggunakan bahasa Indonesia. Bedalah.
Lah, kitab yang kamu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah kitab yang dikhususkan kepada Bani Israel. Tunjukkan dalilnya bahwa Torah itu diperuntukkan untuk non-Yahudi. Ada enggak? Ada tidak Torah itu diperuntukkan untuk non-Yahudi atau non-Israel? Tunjukkan dalilnya, kan enggak ada. Tapi kenapa ada kemudian untuk orang Indonesia kitab Torah itu? Nah, itu yang perlu kamu gali. Kebenarannya itu di situ, bahwa kamu membaca kitabnya orang. Kamu terjemahkan kitabnya orang, bukan yang punya kitab yang menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi kalian yang mengambil kitabnya orang, lalu kalian terjemahkan ke dalam bahasa kalian. Itu bedanya dengan Quran. Berarti kamu mau mencoreng muka ke Allah kamu lagi nih, Zulia. Artinya apa yang Allah sampaikan kepada Muhammad, artinya Quran itu bukan disampaikan langsung kepada Muhammad, bukan itu aslinya begitu. Apa yang tertulis dalam Quran kan apa yang disampaikan kepada Muhammad oleh Allah, bukan begitu kan? Bagaimana? Jadi seharusnya apa yang disampaikan kepada Musa juga sesuai apa itu harusnya ditulis juga seperti Al-Quran itu ditulis. Kan menurut kalian kan Taurat itu diturunkan sama seperti Injil diturunkan kepada Isa, sama seperti Quran yang diturunkan kepada Musa, sama aja kan? Bagaimana? Kamu mau mencoreng muka kamu? Kalau kamu mau mencoreng, saya lanjut ini. Saya minta persetujuan dari kamu dulu. Jadi saudara ini apa ya? Seakan-akan mengira tafsir Al-Quran itu seperti menafsir harga ikan di pasar kayaknya. Padahal ulumul tafsir atau yang digunakan untuk mentafsir Al-Quran itu tidak seperti akal-akalan yang Anda maksud itu. Syarat untuk menafsir ayat Al-Quran itu satu, Anda harus menguasai ilmu lughat, filologi. Anda harus bisa nahwu, tata bahasa. Anda harus tahu ilmu saraf, perubahan bentuk kata. Anda harus tahu ilmu istiqaq, akar kata. Harus Anda paham ilmu ma'ni. Harus Anda tahu ilmu bayan, ilmu badi', ilmu qiraat, ilmu aqaid, usul fiqh. Itu semua adalah ilmu yang harus Anda kuasai ketika Anda ingin mentafsirkan ayat Al-Quran. Belum lagi ilmu asbabun nuzul, belum lagi nasik mansuk, belum lagi ilmu fikih, belum lagi ilmu hadis, ilmu wahbi. Itu Anda harus kuasai semua untuk mentafsirkan ayat Al-Quran. Nah sekarang Anda mau mentafsirkan Al-Quran gitu, nantang saya untuk menafsirkan satu ayat. Tidak perlu. Saya cuma minta Anda menunjukkan ayat yang Anda tuduhkan, bahwa Allah menerjemahkan kitab Torah ke dalam bahasa Arab, lalu disampaikan kepada Muhammad SAW. Itu yang Anda tunjukkan kepada saya. Mana ayat itu? Oke Sul, gini Sul, yang fair ya, jangan kamu gunakan standar ganda. Kalau kamu tunjukkan ayat itu, otomatis kamu nggak akan mau dengar penjelasan saya, karena menurut kamu penjelasan saya cuma akal-akalan. Artinya apa? Nggak usah ditafsirkan, oke? Nggak usah ditafsirkan. Bagaimana juga kalau kau punya Al-Quran, tidak usah ditafsirkan, saya tunjukkan ayat-ayat yang kontradiksi, jangan sampai kau tafsirkan juga, bagaimana? Setuju nggak? Bagaimana? Kamu setuju nggak? Tapi, kalau ternyata kita memang tidak bisa bikin apa-apa tanpa menafsir, kamu yang akan terhitung kalah, karena kamu yang buka topik ini. Gimana? Setuju nggak? Jawab aja ini bro. Mana coba tunjukkan, yang mana yang ditulis, yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa, lalu kemudian diwahyukan lagi Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tunjukkan kepada saya sekarang, supaya orang-orang tahu, oh Anda benar. Tapi kalau Anda tidak bisa menunjukkan, berarti Anda cuma berasalkan asumsi, sebagaimana Anda mengimani Yesus sebagai Tuhan hanya bermandalkan asumsi. Ya, saya katakan kepada Anda, Allah berfirman kepada Muhammad SAW itu dengan menggunakan bahasa Nabi Muhammad SAW. Ketika disebutkan Nabi Musa di dalamnya, itu hanyalah merupakan satu rangkaian pengajaran Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bukan Allah sedang menerjemahkan Torah kepada Muhammad SAW. Pahami itu. Tapi kalau Anda ngotot mengatakan tidak, Allah itu menerjemahkan kitab Torahnya Musa kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kalau begitu tunjukkan kepada saya sekarang, di mana Allah mewahyukan dengan menerjemahkan kitab Tauratnya itu kepada Nabi Muhammad SAW. Tunjukkan dalilnya. Saya bicara singkat-singkat aja. Kalian mengandalkan tafsir Al-Quran, kalian mengandalkan tafsir manusia. Ada nggak di ayat Alkitab atau di Alkitab, di kepercayaan kalian yang mengatakan kalau semuanya adalah tuntunan dari Allah untuk bisa memahami? Ada nggak? Kalau kita ada.
kita untuk memahami hal-hal itu memang harus tuntunan dari Allah, tuntunan Roh Kudus untuk kita bisa memahami apa yang ada di Alkitab itu. Kita nggak andalkan kemampuan manusia untuk menafsir, kita nggak andalkan. Itu gimana, Jul? Singkat-singkat aja, Jul. Sudah mulai lapar juga saya. Terus kata kamu tadi apa? Kamu pikir untuk seperti menafsir apa? Ikan goreng apa tadi kamu bilang kayak gitu? Terus menurut kamu tafsir Alkitab juga kayak gitu ya? Terus saya bilang makanya jangan pakai standar ganda, bro. Ketika kamu hina tafsiran orang, terus tafsiran kamu nggak mau dihina, itu gimana caranya? Ya, ini kelihatan sekali Anda tidak punya ilmu ya. Jadi Allah itu berfirman kepada Nabi Musa disebut Torah. Torah isinya adalah penjelasan Allah tentang kondisi yang Allah inginkan kepada Nabi Musa kaitannya dengan Nabi Musa dan kaumnya. Kan gitu ya. Sementara Rasulullah Muhammad SAW menerima Al-Quran itu berbicara kandungannya tentang Rasulullah Muhammad SAW dengan kemudian umatnya. Jadi antara Musa dengan Al-Quran itu memiliki hukum syariat yang berbeda meskipun pada tatanannya sama-sama mengajarkan akidah yang sama. Sama-sama mengajarkan tauhid yang sama. Nah, kemudian Anda ngawur, mengatakan berarti bukan Allahmu yang langsung berfirman kepada Muhammad SAW. Jadi Anda harus pahami dengan baik ya, bahwa Allah menceritakan perihal Nabi Musa kepada Rasulullah Muhammad SAW itu menggunakan bahasa Muhammad SAW, yaitu Arab. Ketika Allah menceritakan tentang Nabi Musa, itu bukan berarti Allah menerjemahkan kitabnya Nabi Musa ke dalam bahasa Al-Quran. Berbeda dengan kitab Anda. Kitab Anda itu murni terjemahan dari kitabnya orang yang dibajak. Kitabnya orang Yahudi kalian bajak dengan kalian terjemahkan ke dalam bahasa kalian. Bukan Allah yang menerjemahkan kitabnya orang Yahudi untuk kalian gunakan. Bukan. Itu bedanya. Jadi jangan Anda samakan pewahyuan Allah kepada Al-Quran dan terjemahan lembaga Alkitab Indonesia untuk Anda. Itu berbeda antara langit dan bumi. Dasar menafsir ayatmu itu apa? Dudukkan itu dulu. Penafsiranmu terhadap Quran, dasarmu apa? Itu dulu. Sementara umat Islam, para ahli tafsir, itu menafsirkan Al-Quran dengan kaidah ilmu. Ada yang dikatakan filologi, di dalam bahasa Arab disebut sebagai lugat. Kemudian ilmu nahwu, tata bahasa, ilmu saraf, perubahan bentuk kata. Kemudian istiqaq, itu jelas akar kata. Jadi dasar pijakannya orang menafsir Quran itu ada. Ada prinsip ilmu yang harus dikuasai baru bisa mentafsirkan Al-Quran. Nah sekarang, Anda punya ilmu apa untuk mentafsirkan kitab Anda? Anda punya ilmu apa untuk mentafsirkan kitab-kitab ayat-ayat Al-Quran? Tidak ada, bukan? Nah, sekarang apa yang Anda inginkan kepada saya untuk saya kuasai supaya saya bisa dikatakan sebagai orang yang mampu menafsirkan ayat-ayat di dalam kitab saudara? Itu yang pertama. Kemudian saudara mengatakan ada pribadi Allah yang diutus, ya, pribadi terakhir yang diutus oleh Allah kepada orang Kristen, itulah Roh Kudus untuk menerangkan mana yang benar dan mana yang salah. Sekarang coba Anda tunjukkan kepada saya, menurut Roh Kudus yang ada pada diri Anda, apa yang Roh Kudusmu itu ajarkan kepadamu ketika kamu diperhadapkan dengan ayat-ayat yang berseberangan, yang bertentangan dalam kitabmu. Matius mengatakan boleh bawa tongkat, Markus mengatakan tidak boleh bawa tongkat. Bagaimana Roh Kudus menerangkan itu kepada Anda, dan apa kaidah ilmu yang Anda gunakan untuk menerangkan apa yang Roh Kudusmu itu sampaikan kepadamu lantas kamu berikan kepada saya? Silakan. Oke, Anda mengatakan untuk memahami kitab Anda itu dituntun oleh Allah. Bagaimana Anda mengatakan dituntun oleh Allah? Maksudnya gimana ceritanya itu? Allah datang kepada Anda, atau bagaimana Anda memahami itu? Bahwa Allah yang menuntun kami untuk memahami kitab kami. Itu gimana ceritanya? Antara pemahaman orang Katolik, pemahaman orang Advent, pemahaman Protestan kok berbeda-beda. Jadi Allahnya itu gimana? Yang mana yang benar ini? Kalau Al-Quran itu jelas, kaidahnya jelas, ilmu tafsirnya jelas, ilmu nahwunya jelas, ilmu sarafnya jelas. Jadi pemahaman terhadap satu ayat itu jelas. Antara satu umat Islam dan umat Islam lainnya itu memiliki kaidah yang sama. Kalau Anda mengatakan bahwa kami memahami kitab kami itu berkaitan dengan tuntunan dari Allah langsung, oh hebat berarti. Nah sekarang Anda jelaskan kepada saya, bagaimana Anda mengatakan itu? Apakah Allah datang kepada Anda atau gimana? Atau Anda mendengarkan
bisikan dari Allah, seperti misalnya kejadian yang terjadi dalam kitab Anda tadi yang saya tuangkan kepada Anda. Yang mana yang benar antara Matius dengan Markus? Allah menuntut Anda memahaminya itu seperti apa? Antara yang diterangkan membawa tongkat dengan yang tidak membawa tongkat. Allah membimbing Anda memahami itu seperti apa? Coba Anda terangkan. Dan seperti apa Anda membimbing, Allah membimbing Anda itu seperti apa? Coba terangkan. Jadi kalau menurut saya, itu hanya berdasarkan imani saja. Coba aja Anda terangkan. Seperti apa Anda dibimbing oleh Allah? Pasti ujung-ujungnya imani saja. Lihat aja. Saya tunggu. Allah mengutus pribadi ketiganya, yaitu roh yang menuntun orang dalam kebenaran, termasuk dalam hal memahami apa yang telah dia firmankan. Paham? Ya? Jelas kan? Jelas. Kamu kembali lagi singgung, cukup imani aja. Kamu masih mau bahas itu imani aja. Kita membuktikan nih. Membuktikan, ayo buktikan kalau begitu. Dari tadi kamu imani aja. Tapi yang penting aslinya tidak boleh ditafsir ya. Karena menurut kamu tafsiran itu hanya akal-akalan, nggak boleh ditafsir. Begitu juga Al-Quran kamu nggak boleh ditafsir. Saya tunjukkan ayatnya nggak boleh ditafsir ya. Gimana? Mau nggak? Gimana sih? Ayo. Kamu jangan samakan seperti punya kamu. Kalau punya kamu kan gampang tuh, tinggal kamu buka di tafsir, baca tafsir. Kan kekuatan manusia, kita kan kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan kita betul-betul harus minta dulu, harus undang dulu biar kita tahu maknanya, maksudnya. Coba kamu lihat Matius 10 ayat 10, ada nggak di situ dilarang bawa tongkat? Ada nggak? Kan janganlah kamu membawa ini, kasut dan tongkat. Ada nggak dilarang membawa kasut dan tongkat? Coba mana? Coba tunjukkan ada ayatnya mana dilarang? Tidak ada dilarang bawa kasut dan tongkat. Kan jelas dari pertama, janganlah kamu membawa ini. Oke, hampir itu janganlah kamu membawa ini. Seharusnya kalau dilarang bawa kasut dan tongkat akan disambung lagi. Janganlah kamu membawa kasut tongkat. Tapi kan nggak ada, jangan di situ. Paham kamu? Cukipli. Gampang aja kan, bahas punya kamu kan cuma kayak begini. Kamu bilang gampang aja kan. Karena Roh Kudus tuntun kita, bos. Sul. Dengar baik-baik ya, Sul. Intinya, kita nggak andalkan kekuatan manusia. Mengerti kan? Apa kayak mau akar kata, kayak mau akar pohon, kayak mau akar ketek, kayak kita nggak andalkan kekuatan manusia, bro. Kita andalkan kekuatan Tuhan. Kita andalkan Tuhan untuk menuntun kita langsung, coy. Beda seperti kalian dengan mengandalkan akar, mengandalkan ahli tafsir. Kalau beda, jangan kau paksakan supaya sama seperti kita. Terus kamu bilang, apa dasarnya kamu memberi? Iya, udah. Mana ayat yang kamu tunjukkan itu mana? Tunjukkan sini. Yang penting intinya kamu jangan bilang kalau itu akal-akalan ya. Jangan kamu bilang kalau itu akal-akalan. Karena ketika kamu bilang itu akal-akalan, saya juga bisa balik itu akal-akalan. Ya, saya bilang saya dari Tuhan, bos. Saya bilang ini dari Tuhan. Tuhan yang menuntun kita sesuai janjinya di kitab suci. Kok dia janji kok kepada kita di kitab suci? Bagaimana mungkin mau diingkari janji dia? Sementara kalian cuma tafsir manusia. Jadi kalian hina tafsir Allah yang kalian anggap tafsir manusia. Gimana? Mau nggak? Ayo maju, kau maju sini duluan. Ketika Matius 10 mengatakan di ayat 10-nya, Yesus berkata, janganlah kamu membawa tongkat. Lalu kemudian Markus mengatakan, bawalah tongkat. Yang mana yang benar? Lalu apa kata Roh Kudusmu untuk membenarkan yang mana yang kamu maksud benar itu? Silakan. Jadi benar ya, yang kamu maksud Roh Kudus yang mengajarkan kamu itu murni akal-akalan, bukan? Ketika pertentangan antara Markus 6 dengan Matius 10 tentang pelarangan membawa bekal, kamu kemudian mengatakan apa? Di situ kan ada tanda koma. Jadi memang alasannya kamu mengatakan kami punya Roh Kudus, maksudnya kami bisa akal-akalan. Dalam memahami ayat ini, bro, dalam penulisan kitab suci itu, selama dia tidak merubah konsep keimanan kita, konsep keimanan kita kepada Yesus, tidak ada yang salah. Dalam penulisan kayak begitu tongkat, adapun memang dilarang bawa tongkat, atau memang boleh bawa tongkat, atau memang yang satu bilang boleh, yang satu bilang tidak boleh, itu tidak merubah konsep kita. Kita nggak permasalahkan seperti itu. Apa yang kamu tulis, apa yang kamu bilang di sini, persis seperti pertanyaan teman kamu tadi malam itu, masalah tentang hari Natal apa segala macam, sama persis. Kita nggak dituntut kok, kita nggak salah selama dia nggak rubah iman kita, nggak ada hubungan, nggak ada urusan kok.
Di perjanjian lama pun ada juga yang kayak begitu. Yang kandang apa? Yang kandang kuda Salomo, ada yang bilang 40.000, ada yang bilang 4.000 kah? Pokoknya ada yang berbeda juga. Itu nggak masalah juga nih, kayak gitu nggak masalah kok. Dalam hal konteks penulisan tidak ada masalah, selama dia tidak merubah, membelokkan arah iman kepercayaan kita. Kamu dengar firman saya yang itu, ya, kamu dengar. Oke? Dan ini juga bikin song untuk kamu nanti ketika saya tanya, nanti song juga untuk kamu, song. Saya sudah bilang kan, dalam keimanan kita terjadi kesalahan penulisan seperti kayak begitu, atau memang berubah makna atau berbeda, itu yang cuma tidak terlalu substansi, itu nggak ada masalah. Itu bukan substansi, nggak ada masalah. Selama dia tidak membelokkan iman kita kepada Yesus. Yang seharusnya Yesus cuma manusia terus kita bilang Tuhan, itu memang salah. Atau yang seharusnya dia Tuhan cuma dibilang manusia di Alkitab, itu memang salah. Tapi kan hal kayak itu nggak merubah konsep keimanan kita. Mengerti nggak? Jadi itu tidak ada masalah. Jadi itu yang saya jelaskan di film saya sebelum, coba kamu dengar yang itu. Habis ini saya yang bertanya sama kamu tentang kontradiksi di Al-Quran kamu. Kamu jelaskan. Oh, jadi Roh Kudus mengajarkan kamu untuk mengatakan itu. Roh Kudus mengajarkan kepada kamu, nggak usah kamu permasalahkan itu bukan masalah. Oh, jadi Roh Kudus mengatakan bahwa itu tidak ada masalah gitu. Selama tidak merusak doktrin bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, ini yang kamu maksud Roh Kudus. Tidak dilarang bawa tongkat, boleh bawa tongkat. Tafsiran saya sesuai apa yang saya dapat, tidak dilarang bawa tongkat, boleh bawa tongkat. Nah, ini kan saya makanya Sul, kalau kamu bernada tinggi Sul, malah lebih menyatakan kalau kamu lagi terpojok Sul, kayak tadi kan. Lihat buktinya kamu bisa tertawa santai kan kayak begini, karena kamu merasa di atas angin kan. Jadi kapan kalau kamu udah mulai wow kayak tadi itu udah terpojok. Tapi udahlah, kita nggak bicara masalah tadi ya, kita kembali ke masalah ini. Coba kamu lihat di situ Matius 10 ayat 10. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju 2 helai, koma, saya bisa masukkan kecuali yang situ, kecuali kasut atau tongkat, bisa. Saya bisa masukkan tanda kurungnya situ, kecuali kasut atau tongkat. Karena di situ jelas tidak ada dilarang. Kecuali tadi kalau janganlah kamu membawa bekal dalam perjalananmu, janganlah kamu membawa baju 2 helai, janganlah kamu membawa kasut atau tongkat, boleh. Itu nggak bisa diartikan lagi karena memang sudah jelas. Tapi ini kan tidak ada kata janganlah di situ. Jadi artinya situ kecuali kasut atau tongkat. Jadi saya yakin dan percaya untuk menafsir ayat ini, boleh bawa tongkat, tidak boleh bawa yang lain kecuali tongkat, boleh. Saya pakai itu bro. Gimana? Ini yang tadi kah? Jadi, tadi kan kau mengatakan kau mencela ajaran agama Islam. Di dalam ajaran agama Islam itu digunakan kaidah-kaidah tafsir dalam menerjemahkan ayat yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kamu melecehkan itu dengan mengatakan, wah jangan kalian itu memahami ayat kalian itu hanya berdasarkan penafsiran manusia, berbeda dengan kami. Kami memahami ayat kitab kami itu dengan bimbingan Tuhan langsung, Roh Kudus, Tuhan yang Tuhan yang ketiga gitu loh. Tapi ternyata setelah kita buktikan, kamu semedi, kamu minta beberapa waktu untuk minta petunjuk dari Roh Kudus. Nah, sehingga kamu muncul dengan mengatakan berdasarkan atas bimbingan Tuhanmu, kamu mengatakan, saya berani katakan di situ ada kata kecuali tongkat. Sekarang kamu jilat lagi perkataanmu, berubah. Setelah saya katakan bahwa terjemahan tahun 2011 mengatakan jangan engkau membawa tongkat di Matius 10 ayat 10 itu. Artinya, ketika itu perintahnya jelas jangan bawa tongkat, bagaimana dengan Markus 6 yang nyata-nyata mengatakan bawalah tongkat? Itu bertentangan. Nah, ini yang saya maksud. Bagaimana mungkin kau menerjemahkan kitabnya orang ke dalam bahasa Indonesia dengan memaknai dengan hanya berdasarkan terjemahan saja? Inilah yang Al-Quran, yang saya katakan tidak bisa mengkritisi Al-Quran hanya berdasarkan terjemahan. Sama, ketika saya memahami kitabmu dengan modal terjemahan, inilah jadinya. Ketika saya menggunakan terjemahan Matius 10 ayat 10, seperti itulah adanya. Boleh bawa tongkat. Ketika saya memaknai kitabmu berdasarkan Markus 6 ayat 8, itu tidak boleh membawa boleh bawa tongkat. Kalau dalam Matius tidak boleh bawa tongkat. Nah, mana yang benar?
Tidak mungkin Roh Kudus itu pelin-pelan dalam mengilhamkan kalau memang Roh Kudus yang mengilhamkan kepada pengarang-pengarang kitabmu. Ini bukti kawan, bahwa kitabmu itu bukan firman Allah. Satu, ini bukti terjemahan itu tidak bisa digunakan untuk memahami ajaran-ajaran ribuan tahun yang lalu. Harus menggunakan original teksnya supaya tidak tersesat. Karena kalau sudah seperti ini, bahaya ini. Itu yang tadi saya bilang sama kamu, hal-hal kayak gitu bukan hal-hal yang substansi yang terlalu penting untuk mau dibahas dalam iman saya. Itu bukan artinya karena masalah itu jadi iman saya jadi bukan, itu bukan. Tapi kalau memang kamu bahas itu nggak ada masalah. Tadi saya bilang sama kamu boleh bawa tongkat, boleh bawa apa, itu nggak boleh. Jadi ingat ya, saya koreksi jawaban saya, tidak boleh bawa tongkat, tidak boleh bawa kasut. Jadi kata pengecualian yang ada di situ mungkin itu ada perbedaan pendapat penulisan atau mungkin ada perbedaan pendapat dalam hal penerjemahan aja. Itu kalau menurut saya seperti kayak begitu. Oh, berarti tafsiranmu itu bertentangan dengan kaidah ayatnya. Karena di situ perintahnya jangan kamu membawa bekal. Tuh, artinya tidak boleh bawa apapun yang merupakan persiapan di situ. Nah, lantas kemudian kau mengatakan, menurut penafsiran saya, apa dasar tafsiranmu? Ilmu tafsir apa yang kamu punya? Coba terangkan. Tadi itu tidak ada yang membuat saya bisa tertawa. Jadi saya tidak tertawa. Nah sekarang saya tertawa. Kenapa? Karena tadi kan kamu katakan minta petunjuk sama Roh Kudus. Nah Roh Kudus mengajarkan kamu untuk akal-akalan. Sekarang kamu tambahkan kata kecuali. Astagfirullah. Ini tuh ajaran Roh Kudus itu. Ayatnya kamu tuliskan sendiri. Jangan engkau bawa bekal dalam perjalanan. Jangan engkau bawa bekal. Artinya jangan kau bawa apapun dalam perjalanan, termasuk tongkat. Jelas itu. Jangan kau bawa bekal. Maksudnya apa? Jangan kau bawa sesuatu yang merupakan persiapan untuk kamu. Persiapan untuk apapun itu yang merupakan persiapan dalam perjalanan, termasuk tongkat. Loh, kamu nambahi kata kecuali. Kamu istirahat dulu, bro. Kelihatannya kamu lelah. Aduh, sakit perutku, saya simak dari tadi ini Pak Juhul. Terima kasih, alhamdulillah. Aduh. Berbeda. Al-Quran sama Alkitab berbeda. Dalam hal konteks berbeda begini bro. Kamu bilang kan kalau kita pahami Al-Quran dalam terjemahan itu bisa menyesatkan, betul tidak? Kalau saya nggak bilang kayak begitu, kita pahami walaupun seperti kata kamu tadi bilang, ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh, kita nggak sesat kok gara-gara masalah itu. Karena memang kan iman kita ini kan bukan apa ya, bukan fokus di hal-hal yang cuma masalah tongkat sama masalah pengecualian, bukan itu. Kita punya iman ada lebih penting dari itu. Yang penting mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Allah, itulah yang lebih penting. Kalau cuma tongkat dan tadi itu bukan saya bilang tidak penting, tapi itu bukan sesuatu yang terlalu harus dibikin jadi patokan. Gara-gara itu berarti enggak, bukan begitu. Beda sama Al-Quran. Kamu bilang kan kalau Al-Quran diterjemahkan, baca terjemahan bisa tersesat kan? Kalau saya enggak, kita enggak tersesat. Walaupun bacanya yang seperti kamu bilang tadi, ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak boleh, tapi finalnya tidak ada kesesatan di terjemahannya. Tidak ada orang tersesat gara-gara baca terjemahan. Merasa diri tersesat gara-gara baca terjemahan, tidak ada. Jadi dalam hal ini sudah berbeda. Nah, kamu lagi-lagi mempelintir pernyataan saya. Saya tidak pernah mengatakan bahwa memahami Al-Quran dengan terjemahan itu adalah sesat. Tadi ada VN saya kok panjang lebar saya terangkan itu. Yang saya maksud adalah mengkritisi Al-Quran dengan menggunakan terjemahan itulah yang sesat. Paham ya? Paham enggak sampai sini? Jangan diulang lagi apa yang merupakan kesalahan Rudy sang debitur itu. Saya tidak pernah mengatakan menggunakan terjemahan Al-Quran untuk memahami Al-Quran itu adalah tersesat. Justru terjemahan itu dimanfaatkan oleh orang manula dan Islam awam, manula dan pemula untuk memahami Quran. Tapi bukan untuk mengkritisi. Beda dengan kalian mengkritisi Quran dengan terjemahan. Nah, itu dia bedanya di situ. Lalu kemudian Anda mengatakan tidak penting ada
kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam kitab kami tentang ada yang perintahkan bawa tongkat, ada yang tidak penting kata Anda. Yang penting tidak merusak bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Justru itu, ketika pengarang-pengarang kitabmu ini tidak becus dalam menerangkan apapun itu kaitannya dengan pemberitaan masa silam, maka sangat boleh jadi tentang ketuhanan Yesus pun itu adalah sebuah kesesatan. Karena firman Allah itu tidak mungkin salah. Penyampai firman Allah itu tidak mungkin keliru. Nah, karena kitabmu, penulis kitabmu mempertontonkan dengan nyata kekeliruan, maka kamu mulai sekarang harus berpikir, benarkah Yesus itu Tuhan yang diberitakan oleh Markus dan Matius? Sementara mereka dalam menginformasikan sesuatu itu salah, itu loh. Jadi Anda harus mulai sekarang berpikir, apa iya Yesus itu adalah Tuhan? Coba kamu jelaskan dulu, saya belum tangkap paham maksud kamu menerjemah tersesat karena mengoreksi Al-Quran dengan terjemahan. Coba kamu tunjukkan salah satu contohnya lah, biar saya paham kan. Biar tunjukkan salah satu contohnya mana yang itu, supaya apakah kita akan melihat kan. Soalnya saya nggak mengerti. Kalau kita tersesat menerjemahkan artinya, berarti artinya yang salah dong. Berarti ada yang salah dong di artinya. Kalau artinya udah benar ya kita nggak tersesat lah. Kita nggak bisa apa-apa lagi kalau artinya udah benar kan, begitu anunya, logikanya kayak begitu. Nah terus seperti tadi kamu bilang kesesatan, klaim kamu kesesatan kayak begini, saya bisa baliki sama kamu. Setelah Yesus tidak ada nabi lagi yang diutus kok. Terus kenapa tiba-tiba muncul Muhammad? Apakah itu nggak sesat? Siapa Allah yang berfirman kepada Muhammad? Apakah itu Allah berfirman kepada Musa? Allah yang berfirman kepada Musa, kepada nggak pernah kau janji perawan di surga, nggak pernah kau ada yang janji begitu. Nabi Allahmu aja yang janji kayak gitu. Artinya apa? Berbeda. Artinya kalau berbeda saya pun bisa memahami kalau kalian juga sesat. Tapi saya nggak mau kayak begitu, karena itu apa konsep debat anak kecil yang kayak begitu, seperti kita bertarung kita berkelahi kecil, terus kalau sudah kasih keluar lidah ejek-ejek itu. Saya nggak begitu, itu anak kecil yang kayak begitu, saling ejek saling klaim, itu anak kecil itu, bukan debat orang dewasa, bukan anak kecil kayak begitu. Jadi betul-betul yang saya bilang sama kamu, kalau kamu bilang kesesatan saya seperti apa yang kamu maksudkan tadi, saya bisa balikan seperti itu di kamu. Jadi jangan klaim-klaim hal-hal yang kamu tidak pahami. Jadi gini kawan. Ketika di dalam surah Al-Anbiya ayat 4 misalnya ya, di situ dikatakan qala rabbi ya'lamul qawla bis sama' wal ardh wa huwas sami'ul 'alim. Di sana diterangkan bahwa qala rabbi, artinya yang ada di situ adalah berkatalah Muhammad, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, kalau Anda mengkritisi Al-Quran dengan menggunakan terjemahan ini, maka Anda sekonyong-konyong akan mengatakan, oh ternyata Al-Quran itu adalah perkataan Muhammad. Iya kan? Atau di dalam surah apa yang sederhana aja supaya Anda paham. Di dalam surah Al-Ma'un misalnya, ayat keempat, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Nah, kalau Anda ingin mengkritisi Quran menggunakan terjemahan, maka Anda akan mengatakan, wih ternyata percuma orang Islam itu sholat. Kenapa? Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'un dijelaskan fawailul lil musallin, celaka loh bagi orang-orang yang sholat itu. Ada loh ayatnya di dalam Quran. Nah, itu kalau Anda mengkritisinya dengan menggunakan terjemahan, kenapa Anda tidak masuk ke dalam kaidahnya? Anda tidak masuk ke dalam ilmunya. Anda tidak menguasai ilmu lugatnya, filologinya, nahwunya, sarafnya, istiqaqnya. Anda tidak pahami. Anda tidak menggunakan ilmu bayan, ilmu badi, ilmu qiraat dalam memahami apa yang dimaksud di dalam terjemahan tersebut. Itu maksudnya, contohnya seperti itu. Qala rabbi ya'lamul qawla bis sama'i wal ard wa huwal sami'ul 'alim. Jadi Tuhanku, jadi berkatalah Muhammad kepada mereka, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi. Oh,
Al-Quran itu ternyata perkataan Muhammad, bukan firman Allah. Hanya dengan modal qala rabbi, terjemahan. Kan seperti itu, terjemahan seperti itu. Tapi umat Islam memahaminya dengan jelas. Kalau umat Islam ya, yang hanya modal terjemahan pasti memahaminya dengan jelas. Bahwa yang dimaksud di sini adalah Rasulullah Muhammad SAW itu diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan itu. Mengatakan bahwa Tuhanku itu mengetahui semua perkataan-perkataan di langit maupun di bumi. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Seperti itu adanya. Itu salah satu contoh. Oke, sedikit saya tanggapi ini ya, supaya anda luruskan pemahaman Anda tentang Al-Quran. Mengenai janji-janji Allah tentang kenikmatan surga. Kenapa itu tidak diberitakan kepada Nabi Musa? Tidak diberitakan kepada Nabi Isa alaihissalam atau Yesus di dalam kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Yesus sendiri dalam gospel menjelaskan kepada Bani Israel, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepada kamu, tapi saatnya kamu belum mampu untuk menanggungnya. Artinya masih banyak pengajaran pada masa Musa yang Allah tidak wahyukan, yang Allah tidak firmankan kepada Yesus, kepada Nabi Isa alaihissalam. Lantas kemudian Anda mencari, kok di kitab Torah, di kitabnya Musa, Allah tidak mengajarkan seperti apa yang diterangkan dalam Al-Quran? Bagaimana mau diterangkan dalam Al-Quran sementara masa Yesus saja masih banyak hal yang tidak diajarkan oleh Allah? Jadi ini pemahamanmu ini terlalu minim sekali, karena kamu melihat Al-Quran itu dengan kacamata terjemahan. Anda tidak memahami kitab Anda sendiri, lebih-lebih terhadap kitab Al-Quran. Jadi ketika Anda mengatakan, kenapa di dalam Allah berfirman kepada Musa tidak diterangkan seperti itu? Allah menerangkan wahyunya, perintahnya, Torahnya, instruksinya kepada Musa itu berdasarkan kemampuan kaumnya pada zaman itu. Al-Quran diwahyukan lengkap sempurna berdasarkan dengan kemampuan manusia saat itu dan sampai saat sekarang. Itu yang Anda harus pahami. Gimana ceritanya ketika pada zaman Musa, pada zaman Ibrahim diwajibkan orang untuk berhaji? Orang mulai apa ke Mekah? Coba bayangkan, sebelum Masehi ada perintah haji. Gimana ceritanya orang-orang di luar daripada Arab Saudi mau ke sana mau mendirikan ibadah haji? Sementara hukumnya wajib. Mereka yang menerima hukuman perintah wajibnya haji tapi tidak didirikan haji, mereka mati sesat semua di neraka nantinya. Kenapa perintah haji itu diterangkan pada zaman Rasulullah Muhammad SAW nanti ada diwahyukan kepada beliau? Karena sudah cocok dengan kondisi manusia. Bukti kan, ketika ada perintah orang Indonesia, orang dari manapun bisa terbang ke Arab Saudi dengan menggunakan pesawat. Karena memang sudah cocok dengan zamannya. Jadi Allah mewahyukan perintah, aturan kepada hambanya itu sesuai dengan kemampuan hambanya, sesuai dengan zaman hambanya. Seperti itu adanya. Justru yang Anda harus jelaskan di sini, pada saat Musa diberikan kitab Torah, diturunkan kitab Tanakh kepada Bani Israel, tidak ada satu ayat pun yang menyebut nama Paulus sebagai rasul. Tidak ada satu ayat pun yang menerangkan tentang Kristenan. Tidak ada satu ayat pun yang menerangkan tentang Yesus. Lantas dari mana datangnya Tuhan Yesus? Dari mana datangnya kitab Perjanjian Baru? Dari mana datangnya ibadah hari Minggu? Dari mana datangnya makan babi itu? Tidak ada dasar pijakannya di dalam kitab-kitab yang Allah wahyukan kepada Bani Israel. Tapi Anda langsung loncat. Kenapa tidak ada kenikmatan surga diterangkan Musa? Itu terlalu jauh Anda memikirkan. Ilmu Anda itu masih minim untuk mengkaji hal-hal seperti itu. Saya kira gitu ya. Nanti kita lanjut. Oke, sebentar kita lanjut ya. Jadi kamu punya perkataan benar kayak sini Tuhan, itu tadi yang saya bilang ya. Sebelum kita bertaruh, konsep kita harus jelas, senjatanya harus jelas ya. Jangan nanti ujungnya pas saya bilang, oh itu ya tambahan, oh itu enggak ada, oh itu gini. Ujungnya nanti kembali ke laptop lagi, kita akan membahas lagi hal yang sama lagi, sama aja. Bagaimana? Oke? Sampai jumpa sebentar sore ya. Oh, tidak bisa. Kamu tidak bisa mengajarkan orang bahwa Yesus itu Tuhan hanya dengan modal ayat-ayat sisipan, nggak bisa. Ya, kalau kamu memaksakan itu, berarti ya tetap aja, berarti orang akan selalu mengatakan, ya kamu menuhankan Yesus dengan ayat palsu. Kamu menuhankan Yesus dengan ayat sisipan. Jangan Anda salahkan orang yang berkata seperti itu. Karena memang faktanya begitu. Kan gitu.
Anda menggunakan senjata air, saya menggunakan senjata organik. Anda mati, ya wajar. Anda menggunakan senjata peluru lombok biji, gimana tidak? Berbeda dengan orang yang menggunakan pemahaman-pemahaman tentang agamanya berdasarkan dengan firman Allah. Anda berdasarkan dengan perkarangan orang. Ya wajar Anda keteteran kalau kayak gitu ya jadinya. Jadi ketika Anda kita membahas tentang benarkah Yesus itu Allah, menurut kitabmu, ya, menurut kitabmu benar. Itu selesai endingnya di situ. Nah, ketika kitabmu mengatakan benar, sekarang kita uji kelayakan. Apakah kitabmu itu firman Allah atau bukan firman Allah? Di situ. Jadi tidak mentok di saat Anda mengatakan benar berdasarkan kitabku. Oke, sekarang kita bahas kitabmu. Apakah gospel itu firman Allah atau bukan? Itu masalahnya di situ. Jadi kalau orang Kristen menuhankan Yesus, ya itu karena memang Yesus itu Tuhan menurut kitabnya. Tapi apakah benar kitabnya orang Kristen itu firman Allah? Itu yang perlu diuji. Jadi jangan Anda keberatan ketika kitab Anda itu diuji gitu loh. Oke, sebentar kita lanjut. Saya mau rehat sejenak, mau ibadah sejenak. Thank you. Demikianlah perbincangan panjang ini rekan-rekan sekalian, yang pada intinya saya serahkan kepada sahabatku untuk menilai bahwa ketika ada kesalahan dalam paparan-paparan saya, itu murni adalah dari unsur pribadi saya yang mesti harus banyak belajar lagi. Dan jika ada sebuah kebenaran yang termuat di dalam video ini, maka itu sumbernya dari Allah. Jadi saya berharap kepada para sahabat untuk bisa membantu saya dalam mengembangkan channel ini supaya bisa menjadi ladang dakwah kepada kita semua. Mudah-mudahan keikhlasan para sahabat selama ini untuk mengikuti channel saya, baik di channel Zulkifli Amabas official ini maupun yang dua master tersebut. Dan insya Allah keikhlasan para sahabat itu adalah merupakan keikutsertaan Anda untuk menyebarkan syiar Islam. Artinya akan menjadi ladang pahala kepada Anda semua, kepada sahabat saya semua, ketika channel ini bisa membuat orang-orang lain itu tercerahkan, dan pahalanya itu juga tercurah kepada saudara. Untuk itu jangan bosan-bosannya untuk men-share, like dan men-subscribe setiap materi yang ada di dalam channel ini. Demikian dari saya undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.